syafaat. Marilah sebelum kita memulai kajian kita Risalatul Awanah, terlebih dahulu kita bersama-sama baca suratul Fatihah. Kemudian acara ini berjalan dengan lancar. Kemudian ya kita tujukan pahalanya kepada guru kita semuanya yang telah mengajarkan ilmu agama kepada kita semua, sehingga kita tahu apa yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita ini demi keselamatan kita dunia dan akhirat. Nah, hadratin nabiyina syafila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa alihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa najmil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal ulama'i wa syuhada'i wa shalihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'ahum bi ihsanin ila wa najmil malaikati muqarrabin kama sayyidina wa alihi wa ajal wa alihi wa subhanahu wa ta'ala wa ala wa jami abaina wa ummahatina dalil wa dalil khalil akhwatina wa dalil dunyatina salamina lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat sallallahu alaihi wa sallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Silakan dibuka langsung ke fasal melompat ya. Karena pembahasannya hampir sama. Dengan buka terus selingi lanjutannya kemarin, tapi sudah masuk ke bab, ke fasal bab tentang membersihkan diri, kebersihan ya, tentang kebersihan bendang katam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman kita 84. Halaman 84. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Faslun wa 'alaika bi lusumin nadhafati dhahiran wa batinan. Dahipun Habib Abdullah Al-Haddad Al-Hadrami yang berikutnya. Faslun wa 'alaika bi lusumin nadhafati dhahiran wa batinan. Wa 'alaika lan tepono sapa sira bi lusumin nadhafati kelawan netepi bebersih dhahiran ing dalem lahire wa batinan lan ing dalem batine. Fa inna man rasuli wa kamulatan sempurna ponadhafatu bebersih man iku saradati biruhihi budati saradati supaman biruhi kelawan ruhiman wasarati lan batin atiman. Dadi iku malakan malaikat ruhaniyah malaikat kang mungsaruf wa indana senajan ana sapa man bijismihi kelawan jismen lasuratihi lan rupane man iku kasyalan rupa manungsa jismanian kang bonjol jisim. Faslun wa 'alaika bi sunnah fadhailan wa batinan. Selalulah membersihkan diri, selalulah nadhafah, membersihkan diri, tampil bersih zahiran wa batinan, baik secara zahir maupun secara batin. Zahirnya bersih dari segala kotoran-kotoran, hatinya juga bersih dari segala kotoran. Kalau kotorannya zahir berarti seperti
kotorannya ayam tidak menempel ke kita, ya. Pokoknya bersih dari kotoran zahir, perkara yang menjadikan bau badan kita tidak enak. Kemudian kotoran batin, sifat-sifat yang tercela, kita bersihkan hati kita dari sifat-sifat yang buruk. Kita hiasi diri kita dengan sifat-sifat yang terpuji dan membersihkan diri dari sifat-sifat yang tercela. At-tahalli bil mahmudah wa takhalli anil madmumah. Bahasa Arabnya jadi resian. Nanti zahirnya yang bersih. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu pangkal dari iman. Jadi tidak hanya ibu-ibunya, bapak-bapaknya betul latihan bersih dari segala najis, dari segala kotoran. Kalau berhubungan dengan sholat ada najisnya, maka sholat kita tidak sah. Sahnya sholat harus bersih dari najis. Selain itu yang dari kotoran-kotoran, jaga kebersihan. Kalau waktu corona kan cuci tangan pakai sabun, ya. Menjaga kebersihan. Intinya ketika kebersihan itu terjaga dengan baik, suasana hati itu juga akan menjadi baik. Ketika kita senantiasa menjaga kebersihan, kita akan nyaman dalam lingkungan yang bersih. Jadi kita tidak hanya untuk orang lain di saat datang ke rumah kita baru kita bersih-bersih, tidak. Jadi menjadi hal yang memang kebiasaan kita. Membersihkan diri kita, membersihkan rumah kita, semuanya diatur sedemikian rupa. Karena kebersihan itu bagian daripada ajaran Islam. Menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan rumah, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan tempat ibadah. Dan kita rasakan ya, kata teman-teman ini, ketika bersih, sedikit insya Allah baru dipel juga. Rasanya kan nyaman. Buat sholat nyaman, buat kotor nggak tahu disaponi, sholat itu tidak nyaman. Zahir yang bersih akan menjadikan suasana nyaman. Kita enak menempati tempat yang bersih. Begitu juga hati yang bersih akan terasa nyaman. Hati akan terasa bahagia. Hati akan terasa menyenangkan. Hati akan senang ketika hati diisi dengan sifat-sifat yang lain, dibersihkan dari sifat-sifat yang tercela. Di dalam agama kita tidak hanya sebatas membersihkan zahir kita, namun kita juga diperintahkan untuk membersihkan hati kita. Sekali lagi, tidak hanya membersihkan zahir kita, diri kita mandi, kita menyapu, kita menempatkan tempat-tempat pakaian kita di tempat yang rapi misalkan. Bukan hanya sebatas zahir. Kita diperintahkan untuk membersihkan zahir sekaligus batin. Jangan hanya zahir yang apik, muacak yang rawelan, tapi orang bersih hatinya. Kecantikan tidak hanya dari luar, kecantikan yang datangnya dari batin itu lebih terasa daripada cantik di luarnya. Cantik di luarnya itu tidak sekedar cantik secara penampilan. Setelah diketahui batinnya yang tidak cantik, maka kecantikan penampilan itu akan pudar, akan hilang. Tidak ketok ayune, tidak ketok elek atine. Tidak ketok gantenge, tidak ketok elek atine. Maka hati harus juga menjadi sasaran kita untuk senantiasa kita bersihkan dari sifat-sifat yang tercela. Kalau kotorannya zahir, kotoran-kotoran yang ada itu, kalau kotoran yang batin menjadi sifat-sifat yang buruk. Fa inna man kamulat nadhafatuhu, karena orang yang sempurna kebersihannya, yang zahir dan batin itu senantiasa dibersihkan, berarti telah sempurna. Bukan hanya sekedar zahir saja dan bukan hanya sekedar batin saja, zahir dan batin semuanya bersih. Yasara bi ruhihi wa salamatin, malakan ruhaniah
maka secara hati batinnya dia sebagai malaikat, seolah-olah seperti malaikat. Malaikat itu tidak pernah punya maksiat, tidak pernah berbuat maksiat. La ya'sunallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah berbuat maksiat, selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Hatinya seperti hatinya malaikat, hatinya seperti malaikat, zahirnya seperti manusia. Secara zahir tampangnya manusia, namun batinnya karena bersih dari sifat-sifat yang buruk, maka seolah-olah seperti malaikat. Jadi dia peduli kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan. Dia bisa memaafkan kesalahan orang lain, mau meminta maaf atas kesalahannya kepada orang lain, senantiasa menjaga hubungan dengan baik, tidak menangnya sendiri, bisa mengerti apa yang menjadi perasaan orang, tidak harus dimengerti oleh orang. Sifat yang baik seperti itu. Jadi dia dipandang orang kayak seperti malaikat. Subhanallah, wong yang apik tenan, wong yang apik tenan, pasti seperti itu. Semua orang akan mengakui, terasa nyaman berada di dekatnya orang yang hatinya baik. Sama ketika kita berada di tempat yang bersih, bersama dengan orang yang hatinya bersih, itu nyamannya luar biasa. Ucapannya selalu menenangkan, tidak ada ucapan-ucapan yang menyakitkan. Karena orang itu kan pahit lidah. Nanti ucapannya itu selalu menggelakkan orangnya. Pokoknya selalu dari orang itu wis ngerapenak loro ati lah. Jadi kata demi kata itu kurang diperhatikan. Oh ini menusuk perasaan atau tidak, itu tidak diperhatikan. Kalau jiwanya jiwa malaikat, di hatinya itu hatinya bersih, maka akan memiliki jiwa seperti jiwanya malaikat. Maka orang yang jiwanya seperti jiwanya malaikat akan senantiasa nyaman dengan orang bagaimanapun dia akan senantiasa diterima oleh siapapun, dan orang yang dekat dengan dia akan terasa nyaman, terasa bahagia, tidak pernah merasakan hal-hal yang negatif, tidak pernah melakukan hal-hal yang buruk. Orang akan merasa bahagia bersama dengan orang-orang yang hatinya bersih. Sama ketika berada di tempat yang bersih, orang akan terasa nyaman, senang, bahagia. Orang yang hatinya bersih dan juga zahirnya bersih, maka jiwanya akan seperti jiwanya malaikat, sedangkan jasadnya dia sebagai manusia. Maka seringkali kita sampaikan, kita itu tidak mungkin bisa lepas dari orang. Secara zahir pasti selalu bersama dengan orang, namun hati kita harus menjadi hati yang selalu bersama dengan Allah. Akhirnya yang diingat Allah. Sifat muraqabah itu selalu merasa diawasi oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah. Dimanapun kita berada, yang kita pertimbangkan bukan zahir kita, bukan penampilan kita, tapi hati kita. Kenapa? Karena Allah senantiasa melihat apa yang ada dalam hati kita. Merasa diawasi oleh Allah, tidak berani berbuat yang maksiat, yang dibenci oleh Allah, walaupun manusia tidak tahu. Hati kita kan tidak tahu manusia, Allah tapi tahu. Karena kita selalu ingat Allah akan melihat apa yang ada dalam hati kita, kita selalu menjaga hati kita dari sifat-sifat yang tercela, membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran yang berupa sifat-sifat yang tercela. Terjadilah semacam itu. Maka hatinya baik, hatinya baik, memiliki akhlak yang sangat baik. Orang yang akhlaknya baik itu orang yang bukan sekedar tidak menyakiti orang lain, namun selalu sabar ketika disakiti. Laisa husnul khuluq bitarkil adab, walakin husnul khuluq al-ihtimal alal adab. Orang yang akhlaknya baik bukan hanya sekedar orang yang tidak menyakiti orang lain, bukan sekedar orang yang suka berbuat baik kepada orang lain,
namun juga orang yang sabar ketika diperlakukan kurang baik oleh orang lain. Dia bukan sekedar memperlakukan baik orang lain, namun juga sabar andaikan tidak diperlakukan baik oleh orang lain. Kenapa? Dikarenakan kalau kita memperlakukan orang lain baik itu mungkin bisa, tapi untuk melarang orang untuk selalu memperlakukan baik kepada kita tidak mungkin bisa, karena orang kan memiliki pemikiran yang berbeda dengan kita. Walaupun kita tidak berbuat salah, selalu berbuat kebaikan, pasti tetap aja orang tidak suka kepada kita. Ada orang yang tidak senang kepada kita, itu pasti ada. Sehingga untuk mengantisipasi, untuk menghadapi, untuk menyikapi ketika ada orang yang tidak senang kepada kita, ya kita sabar. Kita harus melihat bahwa itu merupakan kehendak Allah. Manusia tinggal menjalani, dijalankan, dan siap untuk menerima apapun yang dijalankan oleh Allah. Manusia itu kan mukhtarun fil dhahir wa majburun fil batin. Secara dhahir dia seolah-olah bisa memilih apa yang menjadi keinginannya, secara batin sama sekali tidak bisa memilih. Pilihan manusia itu sebenarnya adalah pilihan Allah, bukan pilihan manusia itu sendiri. Qudrah iradah itu datangnya dari Allah. Yang berkeinginan adalah Allah, yang berkuasa juga Allah. Kalau diperhatikan seperti itu, kalau dilihatkan seperti itu, akhirnya tidak terlalu mempersoalkan. Ketika kita punya kesempatan berbuat baik kepada orang, kita lakukan. Kalau ada orang yang ternyata tidak merespon kebaikan kita, ya tidak masalah. Bahkan andaikan orang tidak mau berbuat baik kepada kita, tidak masalah. Bahkan walaupun berbuat buruk sekalipun kepada kita tidak mempersoalkan. Klarifikasi, penjelasan kita sampaikan, namun tidak kita paksakan orang untuk senang ke orang kita. Kalau dia maunya tidak senang, itu kan urusan dia, bukan urusan kita. Seringkali orang tidak terima ya, kalau diperlakukan tidak baik. Apalagi dia adalah orang yang memiliki kemampuan lebih daripada orang yang diperlakukan, yang memperlakukan orang baik itu. Maka dia akan melakukan hal-hal yang kiranya bisa melampiaskan keinginannya untuk membalas keburukan orang. Keinginannya untuk membalas keburukan orang sangat besar. Kalau dia memiliki kelompok, maka dengan kelompoknya itu digunakan untuk membalas keburukan orang, tidak hanya pribadinya. Diajak orang lain untuk melakukan hal yang sama yang sekiranya memuaskan dirinya. Saya diperlakukan seperti ini, saya tidak terima. Saya harus mengajak orang lain untuk memusuhi orang yang memperlakukan saya yang kurang baik. Asalnya urusan pribadi, akhirnya merembet pada urusan orang banyak. Ini biasanya terjadi di saat orang tidak bisa menerima perlakuan buruk orang lain kepadanya. Makanya akhlak yang baik bukan sekedar memperlakukan orang dengan baik, namun juga sabar ketika diperlakukan kurang baik oleh orang lain. Lek sifatnya ngoten berarti hatinya sudah bersih dari sifat-sifat yang tercela, namun sangat sulit bagi kita untuk melakukannya. Walaupun sulit bukan berarti tidak bisa. Kita harus berusaha. Insya Allah kalau kita usaha, kita akan bisa memiliki sifat yang baik yang seperti itu. Akhlak yang terpuji, akhlakul karimah. Yang berikutnya watahsulu waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, buniyad din ala nadhafah. Agama ini dibangun ala nadhafah, atas kebersihan. Kebersihan jangan hanya sebatas kebersihan zahir. Kebersihan ini juga diartikan dengan kebersihan hati. Bukan sekedar bersih dari segala kotoran-kotoran yang terlihat oleh mata, namun juga bersih dari sifat-sifat yang tercela. Buniyad din ala nadhafah.
Agama dibangun atas kebersihan. Jadi Islam ini mengajarkan kepada kita sebagai penganutnya, pemeluknya untuk memiliki sifat yang baik. Berarti sifat yang baik itu adalah sifat yang bersih dari segala sifat yang buruk. Sebagaimana Rasulullah katakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Tujuan utama orang dalam beragama adalah memiliki akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Ibadah kan gitu. Tujuan utamanya adalah untuk menjadikan orang yang beribadah memiliki akhlak yang baik. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholatnya bukan sebagai tujuan. Tujuan utamanya adalah tercegahnya dari perbuatan keji dan munkar. Tujuan utamanya adalah terwujudnya akhlak yang baik dari orang yang mengerjakan sholat. Seperti itu. Makanya kalau kita tidak sampai ke sana, kita merasa cukup, saya sudah sholat, sebelumnya tidak sholat. Padahal tujuan utamanya bukan pada sholatnya. Bagaimana sifat-sifat yang ada dalam hati? Apakah masih ada sifat-sifat yang tercela, sifat hasud, sifat sombong? Sifat sombong itu dilarang, hasud dilarang, hubud dunia dilarang. Kita harus menjadi orang yang sesuai yang diinginkan oleh Allah, menjadi orang yang senantiasa menjadikan dunia sebagai masro'atul akhirat, tempat menanam kebaikan sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, yang nantinya akan kita panen pahalanya ketika kita sudah menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Dunia sebagai sarana, bukan sebagai tujuan. Tujuannya adalah akhirat. Sarananya adalah segala kenikmatan dunia yang diberikan Allah kepada kita. Islam dibangun atas bersih. Islam terwujud dalam bentuk akhlak, bukan hanya sekedar dalam bentuk ibadah. Ibadah sebagai sarana untuk membentuk orang yang beribadah senantiasa berakhlakul karimah. Harus memahami sampai ke sana. Kalau tidak paham sana, ya akhirnya sudah cukup. Padahal kita bisa lebih jauh dari apa yang kita lakukan. Dan hanya sebatas yang kita lakukan, kita bisa menjangkau yang lebih jauh lagi. Andaikan kita merasa cukup, kesempatan yang ada tidak kita manfaatkan, kita biarkan berlalu begitu saja. Padahal kita bisa menjangkau yang lebih dari apa yang kita lakukan saat ini. Dan kita harus melakukannya, karena kita berpacu dengan waktu. Sewaktu-waktu kita mati. Kalau kita sudah mati, kita habis kesempatannya, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Di saat masih hidup punya kesempatan, namun seringkali kita tidak menggunakannya. Kenapa? Kalau orang yang tidak ibadah, kemudian merasa ibadah tidak begitu penting. Yang penting adalah dunianya. Orang yang sudah ibadah tidak memanfaatkan kesempatannya. Kenapa? Karena merasa sudah cukup dengan ibadah-ibadah yang dikerjakan. Padahal ruhnya ibadah, tujuan utama dari ibadah belum tercapai. Membentuk akhlak yang terpuji pada diri seseorang belum terwujud, namun sudah merasa cukup. Sudah merasa cukup, pokoknya sudah jamaah, sudah melakukan ini dan itu, sudah merasa cukup, sehingga tidak ada niat untuk lebih meningkatkan lagi. Makanya kita jangan merasa puas, merasa cukup dengan apa yang sudah kita lakukan. Kita terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalam, innallaha latifun yuhibbun nadhaf. Sesungguhnya Allah itu bersih, cinta kebersihan. Jadi kata bersih, Allah itu suci, Allah itu bersih. Artinya Allah itu senantiasa memiliki cinta dan kasih sayang yang sangatlah tinggi, sangatlah luar biasa. Apa yang dilakukan Allah pada kita itu sebagai bentuk kasih sayang Allah pada kita.
Dalam memberikan kasih sayang, ya tentunya Allah lebih tahu yang terbaik buat kita seperti apa. Sama dengan orang tua yang menyayangi anaknya tidak dengan memberikan apa yang diinginkan oleh anak. Dan semua diberikan oleh orang tua apa yang menjadi permintaan anak. Karena orang tua lebih tahu apakah sesuai atau apakah akan berdampak baik andaikan itu diberikan permintaan anaknya atau tidak menjadi baik. Kalau terasa tidak baik bagi sang anak, ya tidak usah diberikan. Allah kepada kita jauh lebih sayang daripada orang tua kepada anaknya. Sehingga Allah itu bersih, Allah itu bersih, Allah itu terus sayang. Allah itu pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Makanya kita tidak disebutkan sama Allah. Dikasih apapun oleh Allah, kita harus bisa menerimanya dengan penuh keridhaan. Di malam yarda biqadai falyaltamis rodan siwahi. Barang siapa yang tidak ridho dengan takdirku, maka carilah Tuhan selain aku. Tidak ridho dengan ketentuan yang telah dibuat oleh Allah, kita disuruh keluar dari dunia Allah, disuruh untuk mencari Tuhan selain Allah. Kita kemana? Kita akan mencari Tuhan yang mana? Tuhan kita hanyalah Allah SWT. Kalau kita tidak nurut sama Allah, Allah meminta kita untuk pergi dari tempatnya Allah. Dalamnya kita akan sebagai tamu di dunia, yang kita harus nurut sama sang pemilik rumah. Miliknya siapa? Allah SWT. Allah menyuruh kita berbuat apa, maka kita harus ikuti. Innallaha nadhif. Allah itu bersih. Yuhibbun nadhafah, senantiasa suka yang bersih. Artinya suka kepada orang yang senantiasa menjaga kebersihan zahir dan batin. Apalagi masalah batin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah itu cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Hal ini kalau kita pahami, berarti kita kalau tidak berbuat kebaikan, punya hati yang kotor, hati yang jelek, melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat, Allah tidak cinta sama kita. Berarti Allah benci sama kita. Kalau Allah benci sama kita, tentunya Allah akan memberikan musibah, ujian dan lain sebagainya kepada kita. Paling tidak Allah tidak akan memberikan pertolongannya kepada kita. Kalau kita tidak ditolong oleh Allah, kita akan kesulitan. Karena kita manusia ini makhluk yang lemah, tidak mampu menyelesaikan urusannya tanpa adanya Allah yang memberikan pertolongan kepadanya. Kita tidak bisa beribadah tanpa adanya pertolongan dari Allah. Kita tidak bisa meninggalkan maksiat tanpa adanya pertolongan dari Allah. Kita tidak akan mendapatkan nikmat tanpa diberi nikmat oleh Allah. La haula wala quwwata illa billah. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Andaikan kita tidak menjadi orang yang bersih zahir dan batin, Allah tidak cinta. Kalau Allah tidak cinta, berarti Allah tidak akan memberikan apa yang menjadi keinginan kita. Allah tidak cinta. Ciri-ciri orang cinta itu kan selalu nurut. Allah tidak akan menurut memenuhi keinginan kita kalau kita tidak dicintai oleh Allah. Innal muhib liman yuhib muti. Orang yang mencintai terhadap yang dicintai pasti akan nurut, mengikuti, mau. Allah akan memenuhi keinginan kita karena kita senantiasa dicintai oleh Allah. Allah akan mencintai kita di saat kita an-nadhafah, punya kebersihan. Tidak menjaga yang zahir saja, namun juga menjaga yang batin. Sifat-sifat yang buruk harus kita bersihkan. Ibaratnya seperti kotoran atau penyakit. Bahasa lain itu penyakit. Penyakit ini sesuatu yang akan membahayakan. Kalau penyakit zahir itu akan berakhir dengan kematian. Orang memiliki diabetes, memiliki hipertensi, memiliki liver misalkan, atau dia sedang bermasalah dengan ginjalnya. Kalau sudah mati kan sudah berakhir, tidak ada kelanjutannya. Tapi kalau penyakitnya penyakit hati, penyakit batin, tidak akan berakhir dengan kematian, akan berlanjut urusannya ketika sudah menghadap pada Allah.
akan mendapatkan balasan. Tapi kebanyakan orang sibuk membersihkan penyakit dohirnya, menyembuhkan penyakit dohirnya, tidak sibuk membersihkan penyakit hatinya, tidak sibuk menyembuhkan penyakit hatinya. Dia lebih takut punya penyakit dohir daripada penyakit batin. Kenapa? Karena tidak merasa berbahaya dan tidak merasakan dampaknya. Penyakit dohir dampaknya cukup besar. Awak lorok kabeh, dia punya kondak penak kan jelas. Dan penyakit batin, orang yang iri dengki, orang yang sombong, orang yang memiliki sifat-sifat yang buruk, dia merasa itu bukan sebagai penyakit karena dia merasa nyaman saja. Tidak seperti ketika orang kena penyakit diabetes misalkan, terasa sekali di badan. Kalau penyakit hati tidak begitu terasa, sehingga keinginan untuk mendapatkan kesembuhan lebih besar pada penyakit dohir daripada penyakit batin. Maka kita harus memikirkan bagaimana dampaknya penyakit batin, tidak hanya sekedar penyakit dohir yang kita perhatikan. Kalau penyakit dohir saja kita sembuhkan, maka penyakit batin juga harus berusaha kita sembuhkan. Caranya gimana? Kalau kita punya penyakit dohir, kita minta obat, mencari obat ke apotek. Itu kesembuhannya kemungkinan ada, namun kemungkinan tidak juga bisa jadi sembuh atau tidak sembuh. Kalau kita datang ke dokter, otomatis kemungkinan sembuhnya lebih besar daripada kita hanya beli obat sendiri. Berarti kalau penyakit batin, untuk mendapatkan kesembuhan yang lebih baik adalah datang kepada orang-orang saleh daripada kita mengira-ngira sendiri. Berarti ngeracik jamu diri, ngeracik obat diri, yang mana kita belum tentu bisa mendapatkan kesembuhan karena kita bukan sebagai dokter.